Pengertian metode pembelajaran. Metode menurut J.R. David dalam Abdul Majid adalah a way achieving something. Jadi, metode diartikan sebagai cara mengimplementasikan rencana yang disusun dalam kegiatan nyata demi mempermudah pencapaian kompetisi siswa. Dalam hal ini, maka metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam belajar dan mengajar, seperti materi belajar, sumber belajar, media belajar, kemampuan guru, siswa, waktu, kondisi kelas, dan lingkungan. Pembelajaran akan berjalan efektif dan efisien jika strategi pembelajaran yang terkait dengan pendekatan. Dalam hal ini ada 4 pendekatan. Yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, waktu. Dalam bab ini akan difokuskan pada pembelajaran, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara mengajar atau cara menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa yang sedang belajar. Pengertian lain menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara pembentukan atau penampatan pengertian peserta, penerimaan informasi terhadap suatu penyajian informasi, atau informasi. Hahan Ajar Daryanto 2013. Dengan demikian, metode pembelajaran berkenaan dengan cara yang digunakan oleh guru untuk menyajikan materi kepada siswa ketika pembelajaran berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sulisa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran secara bahasa adalah lafaz qira'an, mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qira'ah berarti penghimpunan huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qira'ah, yaitu masdar dari kata qara qira'atan. Quran sebelumnya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila kamu telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Al-Qiyamah ayat 17-18. Sedangkan hadis secara etimologi merupakan kata benda dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Sedangkan hadis menurut istilah ulama muhaddisin adalah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW berupa perbuatan, perkataan, takrir maupun hal ikhwal Nabi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu yang sebelumnya membahas tentang pengertian metode pembelajaran, terus ada pengertian Al-Quran hadis, dan sekarang saya akan membahas tentang metode pembelajaran Al-Quran hadis. Ada beberapa metode yang bisa digunakan guru untuk mengajar Al-Quran hadis, yaitu yang pertama ada metode menghafal. Metode menghafal ini merupakan kegiatan pembelajaran yang menekankan penguasaan pengetahuan atau fakta-fakta tanpa memberi arti terhadap pengetahuan atau fakta tersebut. Pada metode ini, siswa belajar dengan menghafalkan sehingga penguasaannya secara verbal tanpa mengetahui maknanya. Metode ini sering diimplementasikan pada mata pelajaran Al-Quran hadis yang syarat dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Terus yang kedua ada metode cerita dan ceramah.
Cerita tentang sejarah, tentang masa kini, dan yang akan datang merupakan metode yang banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Kandungan dalam Al-Quran tidak hanya menceritakan sesuatu yang tampak, hal-hal yang gaib yang terdapat dalam Al-Quran pun turut dijelaskan. Hal ini merupakan salah satu bentuk untuk meyakinkan hambanya atau meyakinkan guru untuk meyakinkan kepada siswa agar percaya dengan hal-hal yang gaib. Yang ketiga ada curah pendapat. Metode ini dapat diimplementasikan bila dalam proses pembelajaran membutuhkan respon ide atau gagasan dari siswa yang tidak dibenarkan adanya kritikan pendapat, karena siswa akan merasa lebih bebas untuk membiarkan imajinasi mereka berjalan memberikan sumbangsi secara leluasa apabila saat tidak khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain terhadap kontribusi gagasan mereka. Terus yang keempat ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang bertujuan agar siswa berpartisipasi aktif dalam menyumbangkan gagasan atau pikiran pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam implementasinya mereka bertukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas dengan permasalahannya. Terus yang kelima ada metode bermain peran atau sosiodrama. Bermain peran atau teknik sosiodrama adalah suatu jenis simulasi yang umumnya digunakan untuk pendidikan sosial dan hubungan antarisasi. Dalam bermain peran, siswa diminta memainkan peran tertentu dengan dialog yang menekankan pada sifat dan sikap yang perlu dianalisis. Tujuan dari bermain peran menyesuaikan dengan jenis mata pelajarannya. Untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis sendiri yang di dalamnya mengajarkan nilai-nilai yang tidak tampak, maka metode bermain peran bisa diaplikasikan sesuai dengan tema yang dipelajari. Terus yang terakhir ada metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan metode yang berhubungan dengan kegiatan membawa kelompok mengunjungi beberapa tempat yang khusus, menarik untuk mengamati situasi, kegiatan, menemui seseorang atau objek yang dapat dibawa ke dalam kelas atau pertemuan. Ada beberapa tujuan metode karya wisata, yaitu yang pertama, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya. Yang kedua, siswa dapat turut menghayati dan mengetahui tentang pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang ketiga, siswa dapat melihat, mendengar, meneliti, dan mencoba apa yang dihadapinya agar nantinya dapat mengambil kesimpulan sekaligus dalam waktu yang sama bisa memahami beberapa mata pelajaran. Itu saja materi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, saya sebagai perwakilan dari kelompok kami ingin meminta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.